Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat, sukses selalu, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak kurang satu apapun. Oke, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, komen, dan pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video emak selanjutnya. Ya, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai kreativitas. Kenapa saya selalu berbicara dan membahas kreativitas? Karena seorang YouTuber itu tidak akan bisa lepas dari kreativitas. Tidak akan mungkin mereka itu akan menjadi seorang YouTuber tanpa ada nilai kreativitas dalam dirinya. Nah, sebelum lanjut video ini, kita sedikit mengulas ya apa yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, bahwa untuk menjadi pribadi yang kreatif ada 3 persyaratan, yang antara lain adalah kemampuan, motivasi yang bersumber dari kesadaran diri, dan yang ketiga yang sekarang akan kita bahas itu adalah mengenai aktivitas kognitif. Nah, apa aktivitas kognitif itu ya? Aktivitas kognitif itu sama seperti aktivitas mental yang bagus. Nah, beberapa aktivitas mental yang sangat mendukung kreativitas seseorang itu antara lain ada 5 poin. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu mengidentifikasikan masalah. Nomor 2, bagaimana seseorang memahami lingkungannya. Yang ketiga, bagaimana seseorang mengumpulkan dan menelaah informasi. Yang keempat, bagaimana seseorang memvisualisasikan masalah dan memikirkan kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mendapat solusi kreatif. Yang kelima, bagaimana seseorang melihat diri dan peluang di lingkungannya. Nah, sobat semuanya, orang yang berpikiran problem itu sebagai siksaan dan hambatan yang tidak bisa diselesaikan, itu sudah bisa dipastikan bahwa seseorang tersebut cenderung memiliki kreativitas yang sangat rendah. Orang akan kreatif kalau ada usaha untuk memunculkan pandangan dan perspektif hidup yang positif yang didukung oleh harapan optimisme. Nah, itu sudah pasti ya, tidak mungkin tidak ya. Nah, itulah 5 syarat yang dinilai paling fundamental ya untuk menjadi kreatif ya, 3 syarat ya. Nah, jika kita sudah memenuhinya, akan lebih baik jika kita menambahkan teknik praktis untuk menjadi orang kreatif. Beberapa teknik atau jenis yang juga penting dilakukan antara lain sebagai berikut ya. Munculkan pertanyaan yang mendorong kita untuk berpikir dan bertindak secara kreatif. Contoh yang sangat simpel. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hidup? Daya dari keadaan saya saat ini dengan menggunakan apa yang sudah ada. Pertanyaan seperti ini akan menggugah kita untuk berpikir, bertindak, melihat keadaan secara kreatif. Jika kita menemukan jawaban yang pas, maka inilah awal perubahan dalam diri kita. Pada saat kita akan melakukan ide kreatif, sering-seringlah melihat orang lain. Tapi jangan hanya melihat untuk melihat saja. Lihatlah apa yang dia lakukan, kenapa dia melakukan itu, dan bagaimana dia melakukan. Lalu kita bisa berpikir, apa yang bisa saya lakukan secara berbeda untuk menghasilkan kreasi yang berbeda pula tentunya. Orang lain itu sejatinya guru atau sumber petunjuk, sejauh kita memposisikan diri kita sebagai pembelajar. Teorinya orang akan belajar dengan bagus apabila orang itu memposisikan diri sebagai pembelajar dan memahami materi yang dilihatnya sebagai hal-hal yang penting. Karena kita bisa ambil sisi positif dari orang-orang sebagai
motivasi, terutama orang-orang yang sudah sukses tentunya. Nah, hal lain yang penting juga adalah mengasah kemampuan dalam menghadapi kegagalan secara kreatif. Proses yang diperlukan antara lain adalah sadarlah apa yang terjadi saat ini, kegagalan yang harus dihadapi. Temukan apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan tersebut. Temukan apa yang bisa kita lakukan agar tidak gagal kembali. Selanjutnya, ciptakan usaha lagi. Yang tidak boleh ketinggalan adalah berdoa. Kesuksesan dalam kita menerapkan ide kreatif secara keimanan bukanlah sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa kita lakukan. Semua akan bisa kita lakukan dengan baik, dengan begitu rapi, ya kan? Karena kehebatan kita itu sebenarnya banyak sekali. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan, dan punya dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Oke, saya rasa sekian dulu ya mengenai kreativitas atau bagaimana menjadi pribadi kreatif yang untuk part ketiga. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu bersyukur. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.